Beliau pernah bersabda, "Man shallal ghadata fi jama'atin," barang siapa yang sholat subuh jamaah. Thumma, kemudian setelah sholat subuh, qa'ada yadhkurullah, duduk. Artinya tidak langsung keluar dari masjid, tapi duduk yadhkurullah, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian itu dilanjutkan hadisnya, thumma yusalli rak'atain, kemudian sholat 2 rakaat setelah terbitnya matahari, kemudian sholat 2 rakaat. Baginda Nabi mengatakan dalam pungkasan hadis ini, kanat lahu ka'ajri hajjatin wa umratin, maka dia akan mendapatkan sebagaimana pahalanya orang yang menunaikan ibadah haji dan ibadah umrah. Sayyidina Anas memperkuat, qala Rasulullah bersabda, tamah, sempurna. Jadi ibadah haji, ibadah umrah sempurna. Kemudian yang kedua, ini sudah mulai masuk pada tema. Persis setelah sholat subuh seperti yang kita lakukan ini, baginda Nabi pernah memberikan nasihat kepada para sahabatnya, yang mana isi nasihatnya membuat para sahabat menangis saat itu, membuat hati mereka ketakutan, sampai-sampai para sahabat mengatakan, ka'annaha mau'izatu muwaddi'in ya Rasulullah, ya Rasulullah, jangan-jangan ini adalah nasihat perpisahan darimu ya Rasulullah. Ka'annaha mau'izatu muwaddi'in fa'ausina, kata para sahabat, maka ya Rasulullah, tolong berikan kami nasihat, pesan. Wah, memang mau'izah yang tadi itu, yang disampaikan setelah subuh tadi itu memang adalah nasihat atau mau'izah, bimbingan perpisahan. Maka ini nasihat baginda Nabi yang diminta oleh para sahabat ini. Ausina, wasiatkan pada kami, bekali kami dengan nasihat ya Rasulullah, sebelum kau meninggalkan kami semua. Apa kata Rasulullah saat itu? Usikum, aku berwasiat pada kalian bitaqwallah, kalian taat dan patuh. Taat dan patuh pada siapa ini? Taat dan patuh kepada pemimpin kalian. Dia adalah seorang budak Habasyi dari Afrika sana, Ethiopia. Kalau sudah jadi pemimpin maka wajib ditaati. Walaupun ada ketentuannya tentunya. Kita tidak gampang taat pada perintah pemimpin kalau seandainya dalam perintah tersebut mengandung kemaksiatan. Baginda Nabi, jangan baginda Nabi, ya agama Islam yang dibawa oleh baginda Nabi, yang lengkap mencakup akidah, mencakup fikih, juga mencakup akhlak. Karena agama itu kan isi intinya, pondasinya ada 3. Ada akidah, kemudian ada fikih, ada ilmu akhlak, ada akhlak. Ini 3. Artinya ini bagi Nabi ketika mengatakan pegangi kuat-kuat oleh kalian sunnahku, maksudnya agama yang aku bawa secara paripurna. Bukan yang kalau dilakukan dapat pahala, ditinggalkan nggak dapat dosa, bukan itu. Dan juga sunnah khulafa rasyidin, sunnahnya para pengganti atau pemimpin setelahku, al-mahdiyin, yang mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini bukan berarti dapat petunjuk Allah berikan wahyu begitu, tidak. Dapat petunjuk maksudnya mengamalkan agama yang dibawa baginda Nabi itu. Kemudian pesan berikutnya ini yang pesan yang sangat-sangat luar biasa. Beliau baginda Nabi bersabda, Abdu 'alaiha bin nawajid, gigitlah oleh kalian sunnahku itu bin nawajid, dengan gigi geraham. Maksudnya apa ini? Kok sunnah digigit dengan gigi geraham? Kan nggak bisa. Kok agama digigit dengan gigi geraham? Kan nggak mungkin. Maksudnya adalah ini kinayah, perumpamaan, peribahasa. Maksudnya pegangi agama yang dibawa oleh baginda Nabi ini kuat-kuat, jangan sampai lepas. Sebagaimana kamu kalau sedang menggigit sesuatu dengan gigi geraham, itu kan nggak mungkin bisa dilepas.
Jadi perintah baginda Nabi, pesan baginda Nabi di akhir-akhir hidupnya agar kita semuanya berpegang teguh pada ajaran baginda Nabi. Sampai-sampai berpegang teguh tersebut diumpamakan sebagaimana kita menggigit sesuatu dengan gigi geraham kita, dengan cara kuat sekali. Sampai begitu perumpamaannya. Nah, sekarang pertanyaannya, mungkin di antara kita ketika mendengar hadis ini ada yang mengatakan, kenapa harus begitu? Kenapa harus kuat-kuat? Dan kenapa kita harus betul-betul memegang teguh ajaran baginda Nabi yang murni? Kenapa seperti itu? Kalau baginda Nabi sampai berwasiat segitu pentingnya, menekankan wasiat ini segitu hebatnya, ada apa? Untuk itu, maka kita masuk dalam tema yang inti. Apa itu? Mari fahami makna agama. Yang tidak memahami makna agama akan bertanya-tanya, kenapa begitu? Yang tidak memahami makna agama itu apa? Paling pemahamannya ketika mendengar hadis semacam tadi itu, oh ini hanya perintah dari baginda Nabi, selesai. Memahami perintah sebagai perintah sudah. Tapi kalau yang faham apa itu agama dan apa tujuan agama yang Allah buat untuk kita, maka dia akan memiliki sudut pandang berbeda ketika mendengar hadis ini dari baginda Nabi. Apa yang difahami oleh orang yang mengerti makna agama itu apa? Yang difahami daripada sabda baginda Nabi yang ini adalah betapa sayangnya baginda Nabi kepada kita semuanya. Betapa cintanya baginda Nabi pada kita semuanya. Betapa khawatirnya baginda Nabi kepada kita semuanya. Khawatir kalau kita nanti di kemudian hari tidak bahagia di dunia, tidak bahagia di akhirat. Ini yang dikhawatirkan baginda Nabi. Karena agama itu, kata para ulama ini, para ulama mendefinisikan agama sebagai wad'un ilahiyun sa'iqun lidhawil uqulis salimati ila ma yuslihuhum fid dunya wal akhirah atau ila sa'adatid darain. Apa artinya? Agama itu adalah aturan yang dibuat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala yang akan menggiring orang yang berakal sehat bi ikhtiyarihim bil mahmud, atas dasar pilihan mereka sendiri, pilihan yang baik, menggiring kemana? Menggiring kepada kebahagiaan di dunia, kebahagiaan di akhirat. Jadi ini agama. Tolong jangan pandang agama sebagai aturan saja, jangan, ini sepotong-sepotong. Agama memang aturan, itu benar. Yang ngatur juga bukan sembarangan, siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka peraturan agama sungguh tidak level kalau harus dibandingkan dengan peraturan yang dibuat oleh manusia. Peraturan dibuat oleh manusia dirubah lagi, diganti lagi, dan begitu seterusnya sesuai dengan kemaslahatan orang-orang yang menginginkan kemaslahatan dan berkuasa saat itu. Tapi urusan agama tidak, yang membuat aturan adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian aturan dibuat bukan untuk Allah. Aturan dibuat murni untuk kebahagiaan kita semuanya yang memeluk agama tersebut, mengamalkan agama tersebut baik di dunia ataupun di akhirat. Jadi sebetulnya Allah Subhanahu wa ta'ala membuat agama untuk kita, mewajibkan kita tunduk patuh pada Allah, pada baginda Nabi, hanya untuk satu tujuan. Apa itu? Supaya kita semuanya bahagia di dunia, bahagia di akhirat. Itu saja. Ingat, Allah tidak butuh apapun. Allah itu punya sifat apa? As-samad. Kita sering baca dalam surat Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad, Allahu samad. Apa makna samad di sini? Samad di sini adalah zat yang tidak membutuhkan sesuatu apapun, tapi dibutuhkan oleh segala sesuatu. Itulah as-samad, itulah Allah. Maka Allah ketika membuat aturan agama, aturan yang Allah buat ini murni bukan untuk Allah, bukan. Allah tidak ngambil faidah, tidak ngambil keuntungan, tidak ngambil manfaat, tidak. Allah nggak butuh semua itu. Tapi itu semata-mata agar kita yang mengamalkannya mendapatkan kebahagiaan di dunia dan kebahagiaan di akhirat. Nah, sekarang baginda Nabi bukan hanya sekedar nyuruh kita beragama, tidak, tapi memegang erat-erat agama tersebut. Kenapa? Karena disitulah sumber kebahagiaan manusia di dunia dan sumber kebahagiaan manusia di akhirat.